Saya kira ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa dijelaskan soal apa argumentasi yang paling mungkin bisa ditangkap oleh publik soal Kongres PDIP yang selalu mundur. Pertama, sepertinya memang PDIP itu ingin recovery, bagaimana PDIP itu kembali menyusun kekuatan-kekuatan politiknya setelah tahun 2024 itu melalui proses politik yang cukup panjang. Karena siapapun partai politiknya, ketika menghadapi pemilu serentak di 2024, Pilpres dan Pileg, termasuk juga pilkada serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, pastinya partai politik manapun itu mengalami kelelahan yang tidak terhingga. Saya menduga kenapa Kongres PDIP ini mundur misalnya adalah soal bagaimana sebenarnya PDIP melakukan rekonsolidasi atau konsolidasi ulang. Semacam recovery politik bagaimana PDIP menyusun dan menyatukan kembali kekuatan-kekuatan politiknya hingga fix 100% untuk melakukan kongres. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, sepertinya memang publik menganggap bahwa kenapa kongres PDIP itu mundur, bukan tidak mungkin bahwa sebenarnya PDIP itu ingin membersamai Hasto yang saat ini sedang mengalami proses hukum. Karena apapun judulnya, Hasto itu tetaplah sekjen PDIP, orang penting juga di partai, sehingga PDIP sangat kelihatan sekali untuk melihat bagaimana progres dari kasus hukum yang saat ini sedang berlanjut ya. Soal apa kira-kira ending dari semua proses yang terjadi dengan Pak Hasto, terutama terkait dengan proses-proses hukum begini. Ini bukan tidak mungkin juga menjadi variabel penting kenapa misalnya PDIP itu tidak kunjung melaksanakan kongres yang konon sebenarnya di bulan Mei gitu ya. Itu dilaksanakan dan ini akan diundur entah itu sampai bulan kapanpun. Ini adalah argumentasi dan prediksi-prediksi yang mungkin sifatnya spekulatif. Tapi kalau kita membaca statement-statement dan percakapan publik, ini juga mungkin menjadi variabel bagaimana misalnya PDIP juga sedang melihat bagaimana perkembangan politik dan hukum, perkembangan hukum persisnya yang terjadi dengan Pak Hasto yang saat ini sedang memperjuangkan proses dan kasus hukumnya. Itu yang kedua. Atau jangan-jangan yang ketiga sebenarnya, ya PDIP memang menganggap tidak terlampau ada sesuatu yang urgen di negara kita, yang kemudian membuat yang akan membuat PDIP maksud saya itu harus segera melakukan kongres. Toh pemilu baru tahun lalu kok 2024 kan tidak ada unsur kegentingan yang harus memaksa di mana PDIP harus buru-buru dan segera melakukan kongres, di mana ini adalah momen yang menurut saya cukup spesial bagaimana misalnya PDIP itu akan menentukan bagaimana arah kebijakan politiknya di masa-masa yang akan datang. Apalagi publik sebenarnya sudah terkonfirmasi siapa bocoran yang akan menjadi ketua umum di Kongres ya. Itu seakan-akan Kongres PDIP itu tidak akan ada kejutan-kejutan apapun yang layak untuk dinanti. Bahwa ketua umum mereka masih akan sangat mungkin dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Paling satu-satunya yang paling banyak ditunggu adalah soal siapa kira-kira sekjennya yang dinilai akan menggantikan Pak Hasto. Saya kira di situ. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita melihat cuplikan video yang sangat menarik ini. Dan di sini disampaikan para netizen Indonesia kalau jiwa pemimpin saling menjatuhkan atau menjelek-jelekan ketika nggak sepaham atau sejalan, iru politik yang menjijikan atau kotor hanya ingin berkuasa bukan untuk kemajuan bangsa ini. Jadi begitulah para elit di negeri ini, hari ini mereka saling bermusuhan, besok mereka saling berteman, saling jabat tangan. Jadi dengan kebesaran partai Lelusa untuk jadi kurang sarang korupsi. Jadi judulnya jadi pengen ketawa saja, jelas membaca PDIP tidak kongres karena nunggu Hasto. Nah arus bawah pindah sebelah. Saat ini tidak ada partai 1 triliun persen yang bikin dan keren, selalu tepat pilihan-pilihannya dan tidak sesuai langsung pecat mingat, dan dari partainya Jos Condro sudah ada satu geng kalau dipecat ora urus. Udah nggak laku PDIP, opol ketum nggak ada malunya sama sekali. Wajah-wajah sikap-sikap bijaksana, damai, selayaknya tercermin dari tingkah laku dan ucapan kader. Diundur atau dimajukan nggak ada urusan, hancurkan pun nggak apa-apa karena penting. Nggak apa-apa, Kongres PDIP mundur yang penting pelan-pelan tapi pasti. Jadi teman-teman, sekjen PDIP mafia hukum, pencuri uang rakyat, lihat saja kekayaannya. Hanya PDIP yang gak bisa dipengaruhi mantan partai lainnya di genggaman si mantan. Terima kasih politikus semua sudah mendidik bangsa Indonesia tidak ideologis dan fanatik, dan sekarang bangsa Indonesia sekarang ini terlihat, sekarang bangsa ini baru yang Pancasila sejati.
Nah, teman-teman kita lihat, saya yakin dan berani melawan Jokowi bahkan PDIP. Rakyat bersatu cinta kebenaran NKRI. Jadi jangan pada percaya partai PDIP sarang koruptor. Jadi teman-teman, belum ada yang pas untuk mengganti Megawati. Biar tua juga masih yang terbaik untuk PDIP. Sudahlah, Kongres jalan maupun tidak jalan, emangnya rakyat maupun kadernya masih bersimpati dan ditunggu-tunggu. Kita guremkan partai yang sudah menzolimi, kadernya yang sudah membuat bangsa ini kembali dipertarungkan di kancah regional. Salam nyungsep. Jadi 2029 tenggelamkan partai terkorup di Indonesia. Rakyat butuh ekonomi lancar, bukan politik. Pastinya PDIP menunggu hasil sidang Hasto. Bebas Hasto akan tetap menjadi Jackson. Dinyatakan bersalah, baru akan Kongres dan otomatis mencari pengganti Hasto. Nah, ketum melebihi presiden yang memerintah negara, maka terjadilah korupsi besar-besaran. Apanya yang mau disikat? Sekjen dan anggota partainya aja banyak terlibat kasus. Belum lagi maknya dulu rakyat masih banyak diam, sekarang mau macam-macam ya bakal habis dikuliti. Mikir, jadi orang yang benci PDIP adalah orang korban cuci otak rezim Harto Merdeka. Sangat cerdas dalam situasi seperti ini. Kongres PDIP diundur. PDIP harus solid, jangan mudah-mudah dipecah belah baik dari dalam dan luar partai. Mengapa urusan politik antara persatuan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega menjadikan urusan negara jadi terbawa-bawa dan berkelibat, tidak tenang untuk banyak masyarakat. Nah, waspada cara menyikat orang-orang yang menyikat. Jadi, kayaknya penokohan di partai yang dianggap plus akan meruntuhkan partai tersebut. Jika tokoh tersebut tidak lagi aktif di partai tersebutnya, maka kita tunggu, lihat dan buktinya ya. Partai besar dan dominan di republik ini ternyata kalang kabut dan berantakan hanya oleh sebuah keluarga, tapi punya bukti nyata sudah berikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Puji Tuhan, orang sabar itu subur makmur. PDIP mundur-mundur nggak apa-apa, bayar nggak ngurusan, ambil tidak akannya sehat. Ibu Megawati cerdas, pintar, tegas untuk contoh mempertahankan partainya. Nah, sangat itu ulusan Adi Praitno di sini. Bila Hasto masih kasus hukum, menunjukkan kesetiaan PDIP terhadap kader. Bila Pak Hasto bebas, maka jadi senjata pamungkasnya saat Kongres nanti. Kalau Hasto kalah, Hasto merasa seperti Soekarno yang ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Hasto menjadi tahanan politik. Pemerintahan Indonesia gelap atau londo ireng. Kalau ia menang, ia akan mendapatkan gelar profesor kriminalago kampus perguruan tinggi ilmu korupsi. Jadi sekjen penuh kebohongan, penuh drama, cuman pintar mengadu domba rakyat, sepantasnya mendapatkan hukuman penjara. Nah, tunggu vonis apa KPD kepada Hasto. Nggak usah ngurus Kongres Mulyono menanti Hasto diganti dalam Kongres itu kan. Jadi 2029 rakyat tidak lagi butuh partai, apalagi partai hanya untuk merusak negara. Tidak sadar hanya menggeruk keringat rakyat, pengkhianat rakyat hanya untuk melanggengkan ambisi kekuasaan. Rakyat ingin pemimpin alami yang tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang bisa mengayomi rakyat. Sudah saatnya Indonesia merdeka penuh, tidak lagi ditawar dengan pihak asing seperti barang partai apapun ke depan. Jika masih botong anggaran 10% itu kiamat bagi partai tersebut. Saatnya tidak ditutupi lagi. Mari kita bukan saja dan negara harus serius ini. Penjajah yang sebenarnya harus dimusnahkan ini. Musuh rakyat sekarang ini pengkhianat rakyat hanya untuk melanggengkan ambisi kekuasaannya sendiri. Jadi yang tetap kadernya jangan kritik orang lagi kerja biar rakyat yang kecewa. PDIP belum siap dengan ketua umum yang baru selain Megawati. PDIP partai yang matang dalam mengambil sebuah keputusan didasari sebuah pertimbangan yang matang. Undur-undur sama dengan jongkok dan lemah payah kalau jadi pemimpin zaman AI sekarang ini. Jadi kacang lupa kulitnya kan, ayo gulingkan Jokowi. PDIP mau Kongres apa tidak, nggak ada lagi pengaruhnya buat rakyat.
kalau mau menang lagi PDIP, penggantinya sekjennya harus Pak Rudi untuk gantikan Pak Hasto. Jadi Kongres PDIP itu menunggu kasus hukum Hasto, karena sekjennya aja masih Hasto tidak diganti, maka di LDL politik Mega dan Prabowo ketum lagi Hasto, mungkin Hasto sudah bebas dan Kongres dimulai. Gimana mau Kongres tidak ada sekjen yang mengatur? Hasto itu kalau dinilai itu anak emasnya Megawati, nggak perlu Kongres, ujung-ujungnya Mega lagi jadi ketumnya. Nah, Jokowi akan menghancurkan partai yang membencinya 2029 dan punya modal untuk itu, bukan modal uang. Jadi setelah 2025 partai Banteng pasti nyungsep. Banyak yang korupsi, arogan, sombong dan pendendam. Nah, Megawati sudah tahu, sudah tua. Lawan politiknya muda dan energi. Apa yang bisa Megawati lakukan? Jadi kalau diundurkan masih penjabat terus jadi ketum, bela wong cilik mana? PDIP segera cerdas berpolitik. PDIP sengaja Kongres diundur biar tahu mana kader yang solid atau kader cuman mata-mata lawan Barvo PDIP. Nah, tetap pilih PDIP yang taat konstitusi, konsisten, kadernya terdidik dengan baik, punya pengalaman panjang sejak Orde Baru Soeharto. Partai selain PDIP tidak siap jadi oposisi, hanya cari aman, cari duit bersama-sama pemenang pemilu Pilpres. PDIP tetap the best. Ya teman-teman, sekian cuplikan video pada hari ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.